tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Namun, Filipina berbatasan dengan berbagai negara di perairannya, termasuk Laut Cina Selatan di sebelah barat, Laut Filipina di sebelah timur, dan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Negara-negara tetangga termasuk Taiwan di utara, Indonesia di selatan, dan Malaysia di barat daya. Kepulauan Filipina dibagi menjadi 3 kelompok pulau, yakni Pulau Luzon yang merupakan pulau terbesar dengan luas sekitar 105.000 km persegi. Meski terbesar di Filipina, namun luas ini masih lebih kecil dari Pulau Jawa. Sebagian besar topografi Pulau Luzon adalah bergunung-gunung. Bagian utara Luzon dihiasi dengan pegunungan Cordillera yang memiliki puncak-puncak tinggi, termasuk puncak pulau yang mencapai ketinggian 2.922 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bagian selatan Luzon juga memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung Mayon. Ibu kota Manila terletak di Pulau Luzon, namun di area ibu kota wilayahnya lebih datar dan sedikit berbukit. Pulau ini memiliki garis pantai yang panjang, dengan beberapa pantai berpasir putih yang indah di bagian selatan dan barat daya. Di Pulau Luzon juga terdapat danau terbesar di Filipina, yakni Danau Laguna de Bay, yang memiliki luas permukaan sekitar 949 km persegi. Karena ukurannya yang besar, Danau Laguna de Bay memiliki banyak pulau di dalamnya, dan sebagian besar berpenghuni, seperti Pulau Talim, Pulau Malahi, Pulau Kalamba, dan pulau-pulau kecil lainnya. Yang lebih menarik lagi nih Geolovers, di Pulau Luzon ada istilah pulau dalam pulau dalam pulau. Jadi begini, Danau Tal di dalam Pulau Luzon memiliki pulau kecil bernama Pulau Volcano. Nah, di dalam Pulau Volcano terdapat kawah gunung berapi yang memiliki pulau lagi bernama Vulcan Point. Kalau Minggil sih nyebutnya pulau beranak pinak ya. Pulau terbesar di Filipina berikutnya adalah Mindanao, dengan luas sekitar 95.000 km persegi. Mindanao juga memiliki sejumlah pegunungan yang penting, termasuk pegunungan Bukidnon, yang terletak di bagian tengah pulau. Pegunungan ini merupakan salah satu wilayah pertanian utama di Filipina. Di pulau ini terdapat juga lembah-lembah dan dataran rendah di antara pegunungan. Sedangkan garis pantainya memiliki banyak pantai indah dengan terumbu karang yang mengelilinginya. Yang terakhir ada Pulau Visayas. Pulau Visayas terdiri dari sejumlah pulau yang membentang di tengah Filipina. Luas total pulau ini sekitar 71.503 km persegi. Di tahun 2023, diperkirakan jumlah penduduk Filipina lebih dari 117 juta jiwa. Jumlah penduduk terbanyak menempati kota Quezon dengan 2,7 juta jiwa, dan terbanyak kedua berada di kota Manila sebanyak 1,6 juta jiwa. Karena geografi pulau-pulau Filipina yang didominasi oleh garis pantai yang panjang, bukan sebuah kebetulan jika sebagian besar penduduk Filipina tinggal di sepanjang pesisir. Penduduk yang tinggal di pesisir bertumbuh pada perikanan dan budidaya garam. Pesisir juga merupakan tempat yang strategis untuk transportasi dan perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk di Metropolitan Manila, terletak di wilayah pesisir dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan komersial. Karena pantai-pantainya nan indah dan resor-resor yang mewah menarik wisatawan dari seluruh dunia. Terlepas dari betapa menakjubkannya landscape Filipina, namun negara ini digadang-gadang sebagai negara terburuk untuk ditinggali. Karena letaknya di daerah Pasifik, Filipina rentan terhadap badai tropis yang dikenal sebagai bagyo dalam bahasa Filipina. Frekuensi topan di Filipina terutama disebabkan oleh lokasi geografis dan perairan laut yang hangat. Kepulauan ini terletak di Samudra Pasifik bagian barat, dan pusat negara ini terletak sekitar 1.200 km sebelah utara Khatulistiwa, serta berada di tengah-tengah sabuk topan Pasifik. Selain itu, Filipina dengan sistem kepulauannya yang sangat luas dan jumlah wilayah pesisirnya yang tidak proporsional, sangat rentan terhadap dampak topan. Badai besar dan kuat sering terbentuk di perairan hangat Laut Filipina,
Tentu saja kenaikan suhu bumi juga memperparah terbentuknya badai di sekitar Filipina. Musim badai biasanya berlangsung dari Juni hingga November, dan Filipina dapat mengalami beberapa badai setiap tahun. Rata-rata terdapat 20 badai tropis yang dapat terbentuk atau memasuki wilayah Filipina setiap tahunnya. Hampir seluruh wilayah Filipina terkena dampak topan besar di kaki bukit. Namun kontak langsung dengan daratan biasanya hanya terjadi di provinsi bagian barat dan utara. Bencana badai tropis ini membawa hujan lebat, angin kencang, gelombang badai, dan kerusakan yang luas. Memakan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, pertanian, dan perumahan. Badai Haiyan yang melanda Filipina pada tahun 2013 adalah salah satu contoh paling parah dari dampak buruk badai tropis dengan 6.300 kematian dan kerusakan yang luas. Pada bulan Desember 2021, Filipina juga diterjang badai Rai, khususnya di Pulau Visayas dan Mindanao. Badai ini mengakibatkan sebanyak 409 nyawa melayang. Pada tahun 2022, badai Nalgai juga menghantam Filipina dan memakan korban jiwa sebanyak 160 orang. Sedangkan pada akhir Agustus 2023, badai tropis ke-7 di Filipina tahun ini, yakni badai Saola, menghasilkan kecepatan angin 185 km per jam dan menyebabkan hujan lebat di seluruh Filipina Utara. Badai ini juga menyebabkan banjir di desa-desa dataran rendah, membuat lebih dari 2.300 orang mengungsi. Tidak hanya menjadi jalur badai, Filipina juga terletak di jalur cincin api Pasifik. Jalur ini secara geologis sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Terdapat sekitar 300 gunung berapi di Filipina dan 24 diantaranya masih aktif. Pada tahun 2020, gunung api Taal di Pulau Luzon meletus dan menyebabkan 39 orang meninggal. Berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022, gunung tersebut meletus kembali. Yang terbaru, Gunung Merapi Mayon pada Juni 2023 memuntahkan lava pijar yang menyebabkan getaran di desa-desa sekitar. Akhirnya sebanyak 17.000 orang dievakuasi. Letusan besar terakhir di Mayon terjadi pada bulan Februari 1814 yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.200 orang. 5 pendaki asing juga tewas tertimpa batu akibat letusan yang lebih kecil pada tahun 2013. Hal yang baik dari letaknya di cincin api Pasifik adalah energi panas yang melimpah. Sehingga Filipina mampu menjadi produsen energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan 18% kebutuhan listrik negara tersebut dipenuhi oleh tenaga panas bumi. Selain aktivitas vulkanik, Filipina juga sering dilanda gempa bumi. Filipina yang terletak di atas lempeng Filipina dan berinteraksi dengan lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia, menciptakan potensi gempa dan letusan gunung berapi. Filipina mengalami ratusan gempa bumi setiap tahun. Meskipun sebagian besar adalah gempa kecil dan tidak terasa, gempa terbesar 7,8 skala Richter terjadi pada tahun 1990 dan memakan korban jiwa sebanyak 2.412 jiwa. Pada tahun 2022 di Pulau Luzon, tepatnya di Abra, juga terjadi gempa yang menewaskan 11 orang. Sedangkan pada bulan September 2023, terjadi beberapa kali gempa di Filipina, yakni pada tanggal 12 September dengan 6,3 skala Richter, 26 September 5,9 skala Richter, dan 29 September 4,7 skala Richter. Selain gempa bumi, Filipina juga beberapa kali dihantam oleh tsunami. Yang paling mematikan terjadi pada 17 Agustus 1976, ketika letusan gunung berapi Taal memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 8.000 orang. Pada tahun 17 Juli 1994, gempa bumi dengan kekuatan 7,8 skala Richter juga mengguncang Mindoro, yang kemudian memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 50 orang. Pada tahun 2004, meskipun bukan bagian langsung dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia yang sangat mematikan, Filipina juga merasakan efek gelombang pasangnya di beberapa pantai di wilayah barat dayanya.